Hari pertama Car Free Day di masa transisi diwarnai dengan adu mulut antara petugas Satpol PP dan oknum pedagang. Pedagang yang baru akan menggelar lapak tak terima saat ditegur dan dilarang berdagang di area Car Free Day. Inilah adu mulut antara petugas Satpol PP dan oknum pedagang di area Car Free Day, Bundaran HI Jakarta Pusat. Pedagang yang akan menggelar lapak tak terima saat ditegur dan dilarang berdagang. Tegakkan disiplin, petugas tetap meminta pedagang untuk pergi dari area Car Free Day. Langkah tegas ini diambil petugas agar tidak terjadi kerumunan saat Car Free Day. Selain itu sesuai peraturan, pedagang memang dilarang berjualan saat Car Free Day kembali digelar di masa transisi. Sementara itu warga Jakarta antusias dengan dibukanya kembali Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Warga memadati Jalan Sudirman Tamrin untuk berolahraga. Dan berikut laporan Armalina dan Eri Nugraha. Ya pemirsa, hari ini merupakan hari pertama CFD ataupun Hari Bebas Berkendara di Jakarta mulai dibuka kembali setelah selama masa PSBB kemarin yang dimulai dari pertengahan Maret hingga akhir Mei kemarin ini ditutup sementara untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun di masa transisi PSBB kali ini CFD sudah mulai dibuka kembali dan nampaknya ini antusias warga Jakarta cukup tinggi. Terlihat sejak pagi tadi, sejak pukul 6.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini masih ramai sekali warga yang melakukan kegiatan olahraga bersepeda maupun berlari begitu. Namun ada sejumlah protokol kesehatan yang tetap mereka harus lakukan, yaitu dengan menggunakan masker selama berada di kawasan CFD ini. Jumlah petugas juga memberikan adanya imbauan untuk tidak berhenti selama berolahraga di kawasan CFD ini agar tidak adanya kerumunan. Namun masih banyak sekali warga yang berhenti lalu juga berkerumun begitu. Jadi kami dari Polri, Pak Kapolda sudah merintahkan kami dari Direktorat Sabara, Direktorat Lantas, kemudian Bimas dan Polres sendiri sudah menurunkan personil sekitar 750 personil dibagi di GBK dan di area Car Free Day. Memang ini luar biasa, cukup ramai, tapi saya muter tadi tidak ada yang bergerombol berhenti. Mereka ini akses tetap jalan, mereka bergerak terus sampai muter terus dan di sini pun berhentinya tidak seberapa banyak. Tetap akan kita himbau untuk physical distancing-nya. Memang ini luar biasa, mungkin euforia warga kita pada saat hari pertama CFD ini mereka mencoba untuk keluar, mungkin ya refreshing lah kalau kita katakan, tapi tetap kita jaga itu. Petugas kita TNI Polri ada 1.000 kita gelar, dari mulai GBK sampai ke ujung Monas nih CFD ini. Dan juga adanya imbauan bahwa untuk tidak membawa anak-anak di usia di bawah 9 tahun, lalu juga ibu hamil maupun juga orang tua di atas umur 60 tahun. Meski begitu masih ada sejumlah orang tua, tadi kami yang melihat bahwa mereka membawa anaknya yang berusia di bawah 9 tahun di kawasan CFD ini. Dari Jakarta, Armalina, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Sejak dibuka pukul 5 pagi tadi, area Gelora Bung Karno ramai pengunjung yang beraktivitas olahraga. Protokol kesehatan dilakukan di area Ring Road dengan menerapkan sistem buka tutup pembatasan pengunjung 1.000 orang setiap sesinya untuk berolahraga selama 1 jam. Setiap sesi akan dilakukan penyiraman disinfektan agar area Ring Road steril. Pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di Gelora Bung Karno. Kondisi berbeda terjadi di area luar Gelora Bung Karno yang justru ramai pengunjung sehingga menyulitkan untuk jaga jarak saat berolahraga. Karena di area luar GBK tidak diterapkan pembatasan pengunjung. Dan berikut tata tertib bagi pengunjung di Gelora Bung Karno. Akses masuk melalui pintu 5 dan 10, sementara pintu keluar dari pintu 8, parkir timur hanya diperbolehkan di parkir timur dan parkir selatan. Sementara parkir motor disediakan di Istora dan Stadion Akuatik. Area Ring Road hanya untuk pejalan kaki, akses masuk pejalan kaki melalui gate A. Dan akses keluar melalui gate D, E, dan G. Untuk jumlah pengunjung setiap harinya dibatasi, serta akses masuk diberlakukan sistem buka tutup secara berkala.
Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno dipadati pengunjung yang berolahraga. Namun apakah para pengunjung mematuhi protokol kesehatan? Sudah ada Ririn Oktaviani di sana. Ririn, apakah hingga siang ini Ring Road Stadion Utama GBK masih ramai pengunjung? Ya Lovi, sejak dibuka pada pukul 5 pagi hari tadi, area Gelora Bung Karno ramai oleh pengunjung yang melakukan aktivitas olahraga. Namun jelang siang hari, karena semakin terik, maka pengunjung ini sudah berangsur sepi. Dan diperkirakan nanti akan kembali ramai pada sore hari, mulai pukul 4 sore hingga ditutupnya Gelora Bung Karno pada pukul 8 malam. Di masa transisi PSBB ini, pengelola Gelora Bung Karno menerapkan protokol kesehatan, salah satunya yakni pembatasan pengunjung dengan menerapkan sistem buka tutup di area Ring Road, yakni merupakan area jogging, di mana terdapat 1.000 pengunjung setiap sesinya untuk diperbolehkan berolahraga selama 1 jam. Nantinya akan berganti dengan orang lain di sesi berikutnya dengan menerapkan aturan yang sama. Di setiap jeda sesinya nantinya akan ada penyemprotan disinfektan agar area jogging di Ring Road ini tetap steril. Namun hari ini dari pantauan kami bahwa karena tidak dapat ditampung semua di area Gelora Bung Karno, tepatnya di area Ring Road untuk jogging, maka di area luar Gelora Bung Karno ini sangat padat oleh para pengunjung yang akan melakukan aktivitas olahraga. Bahkan sangat menyulitkan untuk melakukan jaga jarak di aktivitas olahraga tersebut. Tidak jarang para pengunjung kemudian berkerumun satu sama lain karena kemudian ada banyak komunitas-komunitas yang ingin berolahraga. Dan kami pun juga melihat akan ada anak-anak juga ibu hamil yang berada juga di area Gelora Bung Karno pada pagi hari tadi, padahal dalam aturan hal tersebut dilarang. Meskipun telah menerapkan protokol kesehatan, namun kesadaran para pengunjung diharapkan untuk selalu menjaga diri dan juga menjaga jarak agar tetap aman dalam melaksanakan aktivitas olahraga di Gelora Bung Karno. Lovi. Terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, hari kedua beroperasi Taman Mini Indonesia Indah terlihat sepi pengunjung. Pihak pengelola memberikan diskon harga tiket buy one get one untuk menarik pengunjung ke Taman Mini. Di masa PSBB transisi, Taman Mini Indonesia Indah hanya beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Pihak pengelola membatasi kapasitas pengunjung yang masuk ke Taman Mini menjadi 2.000 orang per hari saja, atau 50% kapasitas. Setiap pengunjung yang masuk juga wajib menggunakan masker, diperiksa suhu tubuhnya dan mencuci tangan sebelum dan setelah masuk wahana. Untuk meminimalisir kontak fisik, tiket masuk Taman Mini bisa dipesan secara daring melalui website resmi Taman Mini. Pengelola juga mengimbau pengunjung agar tiap transaksi yang dilakukan di kawasan Taman Mini dilakukan secara non-tunai. Sementara hari kedua Taman Impian Jaya Ancol dibuka, pantai yang berada di kawasan Ancol sejak pagi masih sepi pengunjung. Meski sepi, masih terdapat jumlah pengunjung yang menghabiskan aktivitas pagi tadi dengan bersepeda. Meski sudah boleh dibuka untuk umum, sejumlah spot yang sudah dibuka, salah satunya adalah kawasan Pantai Ancol ini, sudah terlihat protokol kesehatan yang diterapkan pengelola, yakni adanya sejumlah wastafel di sepanjang kawasan beach pool agar masyarakat dapat dengan rutin menjaga kebersihan tangannya. Di masa pembatasan operasional ini, pengunjung di atas 50 tahun dan anak-anak di bawah 5 tahun serta ibu hamil masih belum diperkenankan untuk memasuki area Ancol. Pengunjung sementara hanya dibatasi bagi warga ber-KTP DKI Jakarta saja. Dan sudah bergabung bersama kami ada Revika Sibarani di Taman Impian Jaya Ancol serta Davi Pratama di Taman Mini Indonesia Indah. Kita awali dari Ancol terlebih dahulu, ada Revika. Revika, bagaimana situasi di Taman Impian Jaya Ancol setelah kembali membuka kunjungan umum pasca PSBB?
Lovi dan pemirsa, hari kedua Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka untuk umum. Pantauan kami di salah satu spot yang menjadi tempat favorit banyak pengunjung, yakni di Beach Pool atau Pantai Ancol. Ini sejak pagi tadi kami tiba di tempat ini hingga siang hari ini kami melihat masih terbilang sepi. Meski sepi, memang kami tadi juga masih melihat adanya aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung, di mana didominasi oleh masyarakat atau pengunjung yang menghabiskan waktu mereka di pagi hari tadi dengan bersepeda di sepanjang pesisir pantai. Selain itu, kami juga melihat ada sejumlah pengunjung yang membawa keluarganya, kemudian juga menggelar tikar di sepanjang pesisir pantai, kemudian berpiknik ria sambil bersantai. Kami tadi sempat mewawancarai pengunjung yang ada di tempat ini. Mereka mengatakan mereka datang ke tempat ini untuk refreshing di tengah kepenatan aktivitas pekerjaan mereka, sehingga mereka membawa keluarga mereka untuk sejenak bersantai. Sekalipun mereka tidak menggunakan wahana yang ada di tempat ini, namun dengan bersantai saja di pinggir pantai itu sudah membuat mereka rileks begitu. Dan kami bisa menginformasikan, meski memang pantai ini menjadi salah satu spot yang sudah dibuka di Taman Impian Jaya Ancol, namun kami dapat informasikan petugas tadi mengatakan bahwa pengunjung masih belum diperkenankan untuk berenang di area pantai, di mana hal ini terus diingatkan oleh petugas lewat pengeras suara. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, Taman Impian Jaya Ancol juga masih membuka tiket hanya diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta saja. Lovi. Baik, terima kasih Revika dari Ancol. Kita ke Taman Mini Indonesia Indah, sudah ada Dafri Pratama. Davi, apakah pengunjung di sana mematuhi protokol kesehatan? Ya, Lovi, jika ditanya apakah pengunjung mematuhi protokol kesehatan atau tidak, pastinya protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik, khususnya di Taman Mini Indonesia Indah. Pasalnya memang pengunjung pada hari Minggu, hari kedua setelah beroperasi kembali setelah masa PSBB ini tidak begitu ramai, relatif sepi. Artinya tidak ada kerumunan, tidak ada antrian di pintu masuk. Hal ini memastikan bahwa protokol kesehatan berjalan dengan baik, khususnya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan untuk menarik pengunjung, pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah juga memberlakukan sistem buy one get one atau promo, di mana harga tiket masuk awalnya Rp20.000, sekarang dibanderol menjadi Rp10.000 saja per orang. Dan memang ini menarik minat bagi masyarakat untuk mengunjungi wahana-wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Khusus untuk wahana sendiri, untuk pembukaan di masa awal ini pengelola Taman Mini Indonesia Indah hanya fokus pada wahana-wahana outdoor saja, diantaranya Taman Burung, Museum Legenda Keongmas, dan juga kereta gantung dan juga kereta mini yang menjadi fokus dari minat pengunjung khususnya di masa PSBB transisi ini. Dan saya berada di Anjungan, yang salah satu wahana yang sudah dibuka, Anjungan Sumatera Barat, yang sejak pagi tadi menjadi spot yang paling ramai jika dibandingkan dengan wahana-wahana yang lain yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ada beberapa orang yang bersuah foto, kemudian mengajak serta keluarganya khusus untuk datang ke Anjungan Sumatera Barat ini. Namun tidak semua pengunjung atau kalangan masyarakat ini diizinkan masuk ke kawasan Taman Mini sesuai dengan surat edaran dari gugus tugas penanganan COVID-19, di mana yang diizinkan terkecuali hanya 3 golongan yang dilarang masuk ke Taman Mini, yakni balita di bawah umur 5 tahun, ibu hamil, dan juga lansia berusia di atas 60 tahun. Lovi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Davi melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya ada Revika Sibarani dari Ancol, Jakarta.